Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Juta Rahayu dari Prodi S1 Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Key Performance Indicator dari PT Panasonic Indonesia. Pertama, saya akan membahas sejarah dari perusahaan. Sejarah dari perusahaan PT Panasonic Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang elektronik dan merupakan salah satu anak grup dari Panasonic Corporation yang berasal dari Jepang. Didirikan dari hasil kerjasama keluarga besar PT Panasonic, PT Panasonic merupakan salah satu pemain utama dalam industri elektronik yang berada di Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan meliputi seperti televisi, AC, kulkas, dan sebagainya yang mendukung gaya hidup dan kenyamanan modern di masyarakat Indonesia. Visi perusahaannya ialah menjadi perusahaan elektronik terkemuka yang memberi solusi inovatif dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu ada misi perusahaan, yaitu yang pertama sebagai produk berkualitas, kedua pelayanan unggul, ketiga inovasi teknologi berkelanjutan, dan yang terakhir ramah lingkungan. Panasonic Indonesia memiliki nilai-nilai perusahaan yaitu A Better Life, A Better World. Nilai-nilai ini mencakup komitmen tidak hanya bermanfaat bagi konsumen tetapi juga ramah lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Di sini ada nilai perusahaan yang pertama, yaitu ada kualitas dan kepercayaan, yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dalam setiap produksinya untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, ada nilai perusahaan inovasi, yang berarti membangun inovasi dalam setiap teknologi untuk selalu mengikuti pasar yang dinamis. Tiga, ada nilai perusahaan berkelanjutan, yaitu mengembangkan produk yang mendukung lingkungan dan masyarakat berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi dari perusahaan. Yang paling atas itu atau pertama ada presiden direktur yang langsung membawai direktur utama, lalu direktur utama membawai advisor, dan advisor langsung membawai setiap bagian divisi, yaitu pertama ada divisi penjualan dan pemasaran, kedua divisi manufaktur dan produksi, ketiga divisi pengembangan produk, keempat ada divisi sumber daya manusia, dan yang terakhir ada divisi keuangan. Di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya ada 5 divisi utama yang akan menjadi desain penilaian KPI dari PT Panasonic Indonesia. Desain penilaian KPI PT Panasonic Indonesia mengacu pada ketiga nilai perusahaannya, yaitu yang pertama kualitas dan kepercayaan, kedua inovasi, dan yang ketiga keberlanjutan. Di sini ada indikator penilaiannya, di bawah 30 itu sangat buruk, 30 sampai 45 itu buruk, di bawah 45 sampai 80 itu kategori cukup, dan di atas 80 sampai 100 itu baik, dan 100 itu merupakan sangat baik. Ini ada divisi penjualan dan pemasaran. Nilai perusahaan yang pertama yaitu kualitas dengan item pekerjaan, analisis kinerja, dan laporan. Target pekerjaannya yaitu menganalisis kinerja dan pemasaran, menyusun laporan untuk evaluasi strategi bisnis. Sasaran waktunya 1 tahun 2 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 20%, dengan lampiran dokumen, notulen, dan BAP. Selanjutnya ada nilai perusahaan kepercayaan dengan item pekerjaan manajemen hubungan pelanggan. Targetnya membangun hubungan pelanggan, mempertahankan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan repeat order dengan sasaran waktu 1 tahun 2 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 20%, dengan lampiran dokumen pengiriman email. Lalu selanjutnya ada nilai perusahaan inovasi dengan item pekerjaan riset pasar. Targetnya melakukan riset pasar untuk memahami tren kebutuhan pelanggan dan perilaku konsumen. Sasaran waktunya 1 tahun 3 kali dengan bobot penilaiannya 25, penilaiannya 20%, dengan lampiran laporan berkelanjutan.
Selanjutnya ada nilai perusahaan keberlanjutan dengan item pekerjaan, branding, dan promosi. Targetnya meningkatkan kesadaran merek melalui iklan, promosi, kampanye, pemasaran di berbagai media. Dengan sasaran waktunya 3 bulan 1 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 25% dengan lampiran laporan postingan. Yang total penilaiannya berjumlah 85% dan menjadi kategori baik. Isi manufaktur dan produksi dengan KPI nilai perusahaan yang pertama yaitu kualitas dan kepercayaan. Pertama, item pekerjaannya kualitas produk dengan target mengawasi standar kualitas produk, melakukan pengujian dan inspeksi secara berkala. Sasaran waktunya 1 tahun 2 kali dengan bobot penilaiannya 25, penilaiannya 25%, lampirannya, dokumen hasil, dan laporan audit. Yang kedua, nilai perusahaan kepercayaan dengan item pekerjaan sustainability dan kepatuhan lingkungan. Targetnya, mengelola dampak lingkungan dari produksi yang dihasilkan, menjalankan inisiatif pengurangan limbah, penggunaan energi yang efisien. Sasaran waktunya ada 1 tahun 2 kali dengan bobot penilaiannya 25, penilaiannya 20% dengan lampiran, dokumen rekomendasi, dan laporan bukti perbaikan. Ketiga, ada nilai perusahaan inovasi dengan item pekerjaan proses peningkatan inovasi. Targetnya melaksanakan perbaikan berkelanjutan dengan metode Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dengan sasaran waktu 1 tahun 4 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 25% dengan lampiran laporan perbaikan dan dokumen hasil tindak lanjut. Terakhir ada nilai perusahaan keberlanjutan, item pekerjaannya perencanaan produksi, targetnya menyusun rencana produksi berdasarkan pasar target penjualan, penjadwalan pemeliharaan bahan baku, pengalokasian SDM dan mesin. Sasaran waktunya dilakukan 1 bulan 1 kali dengan bobot penilaian 25, penilaiannya 20%, dan lampirannya laporan rencana dan pencapaian produksi. Yang total KPI-nya 90% termasuk kategori baik. Ada divisi pengembangan produk. Pertama, nilai perusahaan kualitas dengan item pekerjaannya prototype dan uji coba produk. Targetnya membuat produk dan uji coba dari segi kualitas, daya tahan, fungsionalitas, dan keselamatan. Memastikan produk memenuhi standar sebelum diproduksi secara massal. Sasaran waktunya ada 1 tahun 1 kali dengan bobot penilaiannya 25, penilaiannya 15% dengan lampiran dokumen rencana pekerjaan. Selanjutnya ada kepercayaan, item pekerjaannya koordinasi dengan tim lain. Targetnya bekerja sama dengan tim manufaktur untuk memastikan produksi efisien, bekerja sama dengan tim pemasaran dalam strategi peluncuran produk. Dengan sasaran waktu 1 tahun 2 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 10% dengan lampiran, laporan bukti fisik, dan dokumen hasil penelitian. Lalu ada nilai inovasi, item pekerjaannya pengembangan teknologi, targetnya melakukan penelitian dan pengembangan dalam teknologi produk, mencakup efisiensi energi, fitur canggih yang membedakan produk dari kompetitor. Dengan sasaran waktunya 1 tahun 1 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 20% dan lampirannya laporan performance produk dan dokumen hasil penelitian. Terakhir ada nilai keberlanjutan, item pekerjaannya pemeliharaan dan pembaharuan produk. Targetnya memantau performa produk di pasar, mengevaluasi feedback konsumen, melakukan perbaikan dan inovasi produk dengan sasaran waktu 1 tahun 2 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 30% dengan lampiran laporan performance produk dan survei pelanggan. Dengan total KPI ada 75% yang berarti memasuki kategori indikator cukup. 4. Ada divisi sumber daya manusia dengan nilai yang pertama kualitas dengan item pekerjaan pengembangan karyawan.
Targetnya melakukan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Sasaran waktunya 1 tahun 1 kali dengan bobot penilaiannya 25, penilaiannya 25%, lampirannya dokumen program pelatihan. Ada nilai kepercayaan dengan item pekerjaan, kesejahteraan, dan hubungan karyawan. Dengan target menangani program kesejahteraan, work-life balance, asuransi, serta fasilitas lain. Menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan sasaran waktu 1 bulan 1 kali dengan bobot penilaiannya 25, penilaiannya 20% dengan lampiran dokumen hasil setiap bulannya. Ketiga, ada nilai inovasi dengan item pekerjaan evaluasi kinerja. Targetnya menerapkan sistem evaluasi kinerja objektif, adil, dan transparan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Dengan sasaran waktu 1 tahun 2 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 20% dengan dokumen laporan perbaikan dan dokumen hasil tindak lanjut. Terakhir, ada nilai keberlanjutan, yaitu dengan item pekerjaan, kepatuhan hukum dan administrasi, dengan targetnya memastikan kegiatan SDM berjalan sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ketenaga kerjaan, hak karyawan, dan perjanjian kerja. Dengan sasaran waktu 1 bulan 1 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 25% dengan hasil dokumentasinya laporan hasil kerja setiap bulannya yang mencapai KPI 90% yang berarti baik. Terakhir, ada divisi keuangan dengan KPI nilai perusahaan yang pertama yaitu kualitas, item pekerjaannya ada pengelolaan keuangan yang efisien dengan target menargetkan biaya operasional dengan menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan. Sasaran waktunya 1 tahun 4 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 20% dengan lampiran dokumen hasil operasional. Kedua, ada nilai kepercayaan dengan item pekerjaan, penyusunan laporan keuangan yang akurat. Targetnya laporan keuangan tepat waktu, audit internal dan eksternal tepat temuan. Sasaran waktunya 1 bulan 1 kali dengan bobot penilaiannya 25, penilaiannya 25%, lampirannya dokumen hasil setiap bulannya. Ketiga, ada nilai inovasi dengan item pekerjaan, perencanaan dan analisis keuangan. Targetnya melakukan analisis berbagai produk, lalu meningkatkan efisiensi dan margin laba. Dengan sasaran waktu 1 tahun 2 kali, bobot penilaiannya 25, penilaiannya 25%, lampirannya laporan perbaikan dan dokumen hasil tindak lanjut. Terakhir, ada nilai keberlanjutan. Item pekerjaannya yaitu kepatuhan pajak dengan target memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dengan tepat waktu dan tidak terlibat dalam masalah pajak. Sasaran waktunya yaitu 1 bulan 1 kali dengan bobot penilaiannya 25, penilaiannya 25% dengan lampiran laporan hasil kerja setiap bulannya. Yang total KPI divisi keuangan yaitu 95% yang berarti kategori baik. Ini ada grafik penilaian divisi. Yang pertama, divisi pemasaran dengan total 75%, divisi manufaktur 90%, divisi pengembangan produk KPI-nya 75%, divisi sumber daya manusia KPI-nya 90%, dan divisi keuangan KPI-nya 95, yang artinya grafik penilaian divisi ini belumlah stabil atau masih naik turun. Dari materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu dapat disimpulkan kinerja perusahaan ditampilkan melalui grafik penilaian KPI atau Key Performance Indicator yang mencakup aspek penjualan, efektivitas produksi, dan keberlanjutan. Penilaian ini membantu perusahaan dalam menetapkan strategi yang tepat untuk terus meningkatkan daya saing di pasar elektronik Indonesia. Cukup sekian mengenai penilaian
Key Performance Indicator atau KPI dari PT Panasonic Indonesia. Atas perhatian teman-teman dan semuanya, saya mengucapkan terima kasih. See you.